kita mau beribadah. Semuanya ambil sikap yang baik, nggak ada yang makan, nggak ada yang sambil tiduran, semuanya sikap yang terbaik, kita mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian, Bapakku datang padamu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, nyanyi yang sungguh-sungguh. Syukur atas kebaikan-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Carolina berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan, sebentar kami akan bernyanyi, memuji untuk Tuhan. Biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang semuanya bangkit berdiri, kita mau angkat pujian Tuhan Allah di tengah kita. Pakai gerakan ya. Besar, Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Besar Tuhan Allah di tengah kita, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar. Masih semangat ya memuji Tuhan? Kita mau angkat satu pujian setinggi-tingginya langit. Lebih semangat nyanyinya ya adik-adik.
tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam sampai bawah kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Loncat ya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam sampai bawah, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Loncat ya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke, sekarang semuanya siapin persembahannya. Angkat persembahannya di tangan kanan, tutup matanya, ikutin Kakak Feby berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan. Kami akan memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami, kuduskanlah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita angkat pujian, aku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Oke, sekarang semuanya masih tetap bangkit berdiri. Sikap doa yang baik lagi karena kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu, hanya ada satu Tuhan. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, nyanyi yang sungguh-sungguh untuk Tuhan Yesus. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Dia menjagai aku. Hanya ada
satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Sambil mengangkat tangan, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Yesus mengasihi, Yesus mengasihi aku. Ikutin Kakak Feby berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji nama Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Berkati juga kami semua supaya kami mengerti tentang firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Selamat pagi anak-anakku sekalian, sehat semua. Nah, minggu lalu Kakak Syana sudah bawa cerita tentang apa? Ayo. Nah, kamu tebak sendiri ya, kamu ingat sendiri ya. Nah, lanjutannya ya. Ibu akan baca pada hari ini, pembahasan kita, cerita kita ambil pada hari ini di dalam Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 16. Setelah mereka sudah selesai di mana mereka diberikan mana untuk menjadi makanan mereka, ya. Mereka pun berjalan, dikatakan sini mereka berjalan dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Jadi jalan di padang gurun itu ya. Nah, tibalah mereka di satu tempat bernama Rafidim. Tetapi di sana 17 ayat 1. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Waduh, aus banget mereka. Aus, langsung marah-marah mereka. Mereka marah sama Musa, bersungut-sungut. Musa, ya, kenapa kau bawa kami? Mulai lagi bersungut, persalahkan Musa. Kenapa Musa kau bawa kami ke tempat ini? Sekarang kami sudah haus lagi. Wah Musa, ibu udah bilang pada pelajaran yang lalu, bangsa Israel atau umat Israel kalau dapat kesusahan bersungut-sungut. Kalau dapat lagi ditolong Tuhan, menari-menari. Ya, nggak boleh gitu kan? Nah, ini orang Israel begitu. Susah bersungut, tapi Musa bedanya, Musa berseru kepada Tuhan. Tuhan, ini bagaimana? Ya, terus apa yang aku lakukan untuk bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempar aku dengan batu. Nah, banyaknya itu orang dia melempari Musa dengan batu. Tetapi Tuhan katakan, Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, bawa beberapa orang. Ya, bawa beberapa orang, jadi berjalan dulu, terus nanti satu tempat kasih berhenti itu semua umat Tuhan, tetapi ambil beberapa orang tua-tua dari bangsa Israel itu, terus bawa ke Gunung Horeb. Di sana di atas gunung itu Tuhan di situ, tapi kan tidak kelihatan Tuhannya, ya. Tuhannya kan Allah itu roh adanya nggak kelihatan, tetapi ada. Dan Tuhan katakan, bawa itu tongkatmu yang kau pakai untuk membelah laut. Akhirnya Musa ikutin, dia bawa beberapa orang, kemudian sampai di gunung batu Horeb itu, Musa pun langsung memukul
gunung batu itu, langsung keluarlah air. Wah, senang mereka ya. Diperbuat Musa dinamailah tempat itu. Jadi tempat itu yang batu itu waktu dipukul keluar air disebut tempat itu Masa dan Meriba. Kenapa dikasih nama Masa dan Meriba? Karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Apa maksudnya itu? Jadi waktu mereka susah, mereka mana Tuhan, adakah Tuhan di antara kita? Wah, mereka lupa bahwa walaupun Tuhan tidak kelihatan, tetapi Tuhan ada beserta dengan mereka. Jadi di tempat itu dikasih nama, ya ingat, Masa dan Meriba. Akhirnya di tempat situ sudah mereka udah senang-senang, datang orang Amalek. Orang Amalek berperang. Wah, datang orang Amalek. Langsung Musa cepat, dia lihat ini orang-orang ini mau perangi dia, memperangi orang Israel. Musa langsung berkata kepada Yosua di dalam Keluaran 17 ayat 9, pilih orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Ya, kita ini mau diserang ini. Yosua pilih orang-orang yang kuat yang bisa berperang untuk lawan orang Amalek. Aku, kata Musa, aku, Harun, Hur, jadi Musa, Harun, Hur, aku akan naik ke atas gunung, ya. Lalu Yosua buat begitu, ya, akhirnya naiklah mereka ke atas puncak gunung, Musa, Harun dan Hur. Sementara Yosua dibawa dengan beberapa banyak orang Israel yang bisa berperang lawan orang Amalek, ya. Musa mengangkat terus tangannya. Musa angkat tangannya, ya. Apa itu? Dia berserah, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Wah, menang. Tapi tiba-tiba kan Musa capek, terus tangannya begini. Harun dan Hur lihat, kalau Musa punya tangan udah capek, turun begini, orang Israel kan maju, tapi kalau tangannya Musa turun, orang Israelnya diserang, mundur. Tahulah mereka kekuatan kemenangan orang Israel apabila tangan Musa tetap diangkat. Makanya mereka ambil batu, kasih duduk Musa. Kemudian tangan Musa, satu Harun pegang, satu Hur pegang. Jadi satu Harun di sini supaya tangannya Musa terus begini. Dan benar tangannya Musa terus akhirnya di atas karena ada Harun dan Hur yang pegang. Maka hari itu juga orang Amalek perangi dan akhirnya mereka menang. Orang Israel menang melawan orang Amalek karena apa? Terletak pada tangan Musa. Ketika di atas tangan Musa, orang Israel menang. Inilah gambaran kalau di gereja kita biasa lihat, kita angkat tangan. Itu ada artinya, nak. Bukan sekedar angkat tangan begini gaya-gaya, bukan. Tetapi tanda kita berserah. Jadi kalau angkat tangan di gereja, jangan angkat tangan gini. Enggak, mesti yang lurus. Ya, yang lurus. Yang lurus, kenapa? Tanda kita, Tuhan Yesus tolong saya. Nah, Tuhan Yesus tolong saya. Dan juga apa artinya Harun dan Hur memegang tangan kanan, satu kiri, satu kanan? Tandanya apa? Kita sebagai pelayan Tuhan, ya, tidak bisa bekerja sendiri, tapi kita butuh orang lain, ya. Nah, itulah cerita pada hari ini anak-anak, ya. Kiranya kita mau belajar seperti Musa. Dikala ada masalah, kita tidak bersungut. Dan yang berikutnya, kita seperti Musa juga tahu, ya, ketika masalah itu datang, waktu orang Amalek datang memerangi, dia langsung bagi tugas, ya. Nah, kalau bagi-bagi tugas, nah itu seperti di Alkitab, ya. Yosua, kau begini Yosua. Dan Yosua waktu dikasih tugas, Yosua lakukan, ya. Dan akhirnya apa? Musa tidak bisa sendiri angkat tangan, terus ada Harun dan Hur. Artinya di dalam melayani, di dalam kita bentuk kegiatan apapun juga kita perlu orang lain. Dan kita akan melihat kekuatan kemenangan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anakku semua. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat cerita pada hari ini Tuhan. Memperlihatkan kepada kami Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau. Dengan cara gunung batu itu dipukul dapat mengeluarkan air. Dan juga Tuhan, Engkau memberikan kemenangan bagi orang Israel dikala mereka melawan orang Amalek. Yang mana Tuhan,
Musa tidak bisa mengangkat tangannya terus, tetapi ada karena kelelahan, tetapi ada Harun dan Hur menopang. Artinya di dalam segala sesuatu dalam pekerjaan, melayani Tuhan, kami bekerja apapun Tuhan, kami harus bersama-sama. Kami membutuhkan orang lain. Terima kasih, lindungi anak-anakku semua beserta orang tuanya. Jadikan mereka di rumah. Mama tidak bisa bekerja sendiri. Harus anak-anak bantu mereka. Sehingga terjadi kekompakan dan Tuhan Yesus senang. Lindungi mereka dengan kuasa darah-Mu sehingga terhindar daripada segala virus apapun juga. Karena Tuhan, hanya dengan darah Yesus Kristus yang dapat membuat kami aman. Ampuni dosa dan segala kelemahan kami. Terima kasih, berkati persembahan mereka semua yang mereka telah lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlindungan dengan kuasa darah Yesus, sukacita, perlindungan dengan kuasa Roh Kudus juga menjadi bagian mereka. Rumah mereka lindungi dengan malaikat dari surga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jangan lupa anak-anak tetap pakai masker kalau keluar rumah dan jaga kebersihan selalu ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.